anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu mendapatkan nikmat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 0 tahun sampai sekarang, Allah terus mengucurkan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Tidak satu detik pun Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Terbukti kita masih hidup, masih bisa beraktivitas, dan bisa menikmati Ramadan ini dengan iman dan ikhlas semata-mata mengharap ridhonya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan agung yang akhlaknya kita ikuti, yang kita teladani, hingga kita merasakan halawatul iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ittiba, dengan mengikuti apa yang diteladankan dalam ibadah maupun dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga Nabi Muhammad merupakan contoh model manusia agung yang dihadirkan ke dunia ini untuk diteladani dalam perilaku dan perbuatannya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadis tadat bihir rihu fi yaumin 'asifin. Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka itu seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala saydin. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Zalika huwal dhalalul ba'id. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ibrahim ayat 18. Jamaah rahimahumullah, ini sebagai tamsil ataupun ungkapan contoh bahwa orang yang ingkar kepada Allah itu amalnya itu seperti angin, tidak bisa membantu sama sekali, tidak bisa menolong sama sekali terhadap apa yang telah dilakukan di dunia ini. Maka mestinya kita senantiasa memohon kepada Allah. Jangan sekali-kali kita memohon selain kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang lebih kuasa dari Allah, kemudian kita menganggap sebagai suatu peribadatan atau kepercayaan, maka ini seperti diungkapkan di ayat ini bahwa orang yang ingkar kepada Allah, perbuatan itu seperti abu yang ditiup oleh angin. Jadi tidak ada bekasnya sama sekali. Dan juga apa yang disembah, apa yang diyakini itu tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali. Jadi orang-orang kafir kelak, mereka akan dimintai sesembahan-sesembahan mereka. Kalau mereka menyembah patung, menyembah apa saja yang mereka yakini, akan didatangkan untuk diminta untuk mendatangkan mereka-mereka itu yang telah diyakini itu untuk bisa membantu. Namun kenyataannya itu semuanya tidak mungkin, tidak bisa dicapai. Maka kita diajak untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah,
meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu datang kepada kita sekalian di mana saja, kapan saja, sehingga kita harus senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah. Apalagi kita sudah di akhir zaman ini, kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang bisa kita banggakan, rojo brono, apapun aset-aset yang kita miliki, kita kuasai, itu semuanya akan menjadi gurur, menjadi tak ada manfaatnya apabila kita tidak tasarufkan, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka potensi yang ada kita miliki, mari kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah di mana saja, di kantor, di pasar, apalagi di pasar ya. Banyak sekali kecurangan-kecurangan, apalagi ini menjelang lebaran ini ya. Transaksi-transaksi yang horor, transaksi-transaksi yang ribawi, transaksi-transaksi yang culas, yang tidak jujur, itu sering terjadi. Terakhir, data yang kita dengar dari berbagai media, ada minyak yang timbangannya berkurang, ada BBM yang seharusnya nilainya tinggi, harganya tinggi tapi kualitasnya rendah. Ini adalah bentuk-bentuk kecurangan di dalam muamalah yang sering kita terjadi. Sekalipun konsumen tidak tahu, tapi kalau ini dilakukan, inilah sebenarnya mengapa keberkahan dari rizki seseorang itu dihambat oleh Allah, karena mereka melakukan hal-hal yang curang di dalam bisnis atau usaha yang dilakukan. Maka dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah itu di mana saja, kapan saja, insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf.